Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervanda Fairuz, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk memulai webinar pada hari ini yang bertema implementasi perjanjian perdagangan internasional. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesempatan untuk melaksanakan webinar pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang atau selamat bergabung untuk para peserta. Dan sebelum dimulai, saya juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada para pembicara yang akan memberikan materi atau ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Yakni pembicara kita yang pertama ada Krisos, selanjutnya pembicara kedua ada Dion Mandala, kemudian tidak lupa juga kita kedatangan para penanggap yang ikut bergabung pada webinar ini, yakni ada Boy dan ada Dante. Baik, selanjutnya tanpa mengulur waktu, saya akan menyerahkan kepada pembicara kita yang pertama. Yang pertama saya sudah sebutkan, pembicara pertama ada Krisos yang akan menjelaskan materi yang bertema implementasi perjanjian perdagangan internasional. Buat Krisos, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh tolong share screen dulu tentang materi. Untuk Krisos sudah bisa terlihat? Sudah. Ya, Boleh. baik. Terima kasih. Baik, saya akan membahas mengenai implementasi perjanjian perdagangan internasional. Sebagaimana kita tahu kan, perjanjian perdagangan internasional itu kan mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional. Dampak positif, saya akan memulai melalui dampak positif dari perdagangan internasional. Yang pertamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan, dan stabilitas ekonomi nasional, serta menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang paling utama yaitu mendorong pelaku usaha UKM dapat bersaing di pangsa internasional. Dengan adanya kemudahan dalam akses melakukan ekspor-impor dengan negara-negara yang sudah mengikatkan diri di dalam perjanjian perdagangan internasional. Sekarang saya akan masuk dalam bentuk perjanjian perdagangan internasional. 3 bentuk yang paling umum dalam perjanjian perdagangan internasional yaitu adalah Preferential Trading Arrangement atau disingkat PTA, dan Free Trade Agreement atau FTA, serta Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EPA-CEPA, Persetujuan Ekonomi Komprehensif. PTA itu adalah jenis perjanjian perdagangan PTA, yaitu memberikan tingkat kemudahan atau preferensi dagang paling rendah, yakni penurunan tetapi bukan penghapusan hambatan tarif dengan cakupan jenis barang dan waktu yang terbatas dalam perjanjian ini. Rules of Origin atau ROO diberlakukan dalam jenis perjanjian perdagangan ini untuk memastikan status asal suatu produk yang diekspor ke negara mitra. Contohnya yaitu Indonesia menandatangani PTA dengan Mozambik. FTA, kalau Free Trade Agreement, yaitu memberikan penghapusan hambatan dagang. Berbeda dengan PTA sebelumnya, kalau PTA hanya menurunkan. Kalau FTA menghapuskan hambatan dagang secara bertahap dengan cakupan barang dan jasa yang lebih luas dari PTA. Contohnya, Association of Southern Asian Nation atau ASEAN. Kalau EPA atau CEPA, yaitu mencakup penghapusan hambatan dagang untuk sebagian besar barang dan jasa, serta mengatur kerjasama ekonomi lain seperti pergerakan tenaga kerja, investasi, dan persaingan usaha.
Jadi kalau dalam cakupannya, PTA itu memiliki tingkat yang terkecil, sedangkan CEPA memiliki tingkat yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari PTA. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Mengenai perjanjian perdagangan internasional yang berkembang di Indonesia, kita bisa dikategorikan melalui 4 tahapan, yaitu EIF, Entry into Force. Artinya perjanjian perdagangan tersebut sudah disepakati dan ditandatangani serta mulai dijalankan. Yang kedua, Conclude and Ratification. Artinya perjanjian perdagangan tersebut sudah ditandatangani, namun masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian dan proses ratifikasi. Ratifikasi itu kan kita tahu bahwa proses adopsi perjanjian internasional ke dalam regulasi negara. Kalau yang ketiga yaitu ongoing, artinya perjanjian perdagangan tersebut masih dalam tahapan negosiasi atau perundingan antara pihak yang terlibat untuk kesepakatan atau revisi. Kalau sendiri yang keempat terakhir yaitu future, artinya perjanjian perdagangan tersebut direncanakan atau masih dalam tahap perencanaan untuk dibahas dan dinegosiasikan ke depannya. Boleh lanjut. Tabel. Nah, ini kan ada tabel mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah ada di Indonesia atau implementasinya di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa terdapat 14 perjanjian yang sudah dijalankan, 7 perjanjian yang dalam proses penyelesaian dan ratifikasi, dan 8 perjanjian dalam proses perundingan, serta 15 perjanjian yang masih butuh rencana ke depan atau future. Lanjut. Boleh lanjut. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan, kalau misalnya entry into force kan artinya sudah mulai dijalankan. Indonesia di sini tuh udah banyak perjanjian yang sudah berkembang dan berjalan di Indonesia. Di antara lain Indonesian Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, serta Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement dan Memorandum of Understanding atau MOU antara Indonesia dan Pakistan. Kalau di kawasan Amerikanya, yaitu Indonesia dengan Chile, negara di Amerika Latin, yang membahas mengenai produk ekspor-impor, dan dengan adanya hubungan perdagangan dengan Chile dapat membuat Indonesia memasukkan barang ke dalam Chile, serta memperluas pasar ekonominya. Boleh lanjut. Yang kedua yaitu perjanjian perdagangan dalam proses conclude dan ratification. Saat ini Indonesia telah mempunyai 5 perjanjian perdagangan yang masih dalam tahap proses, yaitu Indonesia dengan Australia melalui perjanjian CEPA yang mencakup perdagangan barang dan jasa. Indonesia dengan EFTA dengan perjanjian CEPA yaitu yang tujuannya peningkatan akses ekspor barang ke negara EFTA. Swiss berkomitmen menghapus tarif yang mencakup 99,65% dari total impor Swiss dari Indonesia. Sedangkan Norwegia berkomitmen penghapusan tarif 99,75% dari total impor Norwegia dari Indonesia. Yang ketiga yaitu Indonesia dengan Mozambik dengan perdagangan PTA, yaitu penurunan tarif bea masuk sekitar 200 produk dari kedua negara, yaitu Indonesia dan Mozambik. Yang keempat, Indonesia dengan Korea melalui perjanjian CEPA, perjanjian yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, dan diperkirakan Indonesia akan memperoleh peningkatan kesejahteraan sebesar USD 10,6 miliar dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,37%. Yang kelima yaitu ASEAN yaitu dengan Hong Kong Free Trade atau AHKFTA, yaitu penghapusan penurunan tarif antara negara anggota ASEAN dengan Hong Kong, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota dari ASEAN. Selanjutnya, bahwa yang ketiga yaitu adalah perjanjian perdagangan dalam proses perundingan atau ongoing. Nah, di sini cuma ada 2.
Yang pertama yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, dalam RCEP ini, apabila berhasil disepakati dan dijalankan, maka ini akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia. Mengingat 16 negara peserta RCEP ini mencapai hampir setengah dari populasi dunia, yang artinya dapat berkontribusi sekitar 30% PDB dunia, serta menciptakan 29% total perdagangan dunia dan 26 arus FDI. Yang keduanya yaitu Indonesia dengan European Union atau Uni Eropa mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement atau perjanjian CEPA yang cakupannya sangat luas seperti perdagangan barang, jasa, investasi, kerjasama di berbagai bidang termasuk UKM. Ketika perjanjian ini berhasil disepakati dan dijalankan, maka Indonesia dapat meningkatkan akses pasar ekspor ke negara-negara Uni Eropa, khususnya untuk produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, dan tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengenai tahapan perjanjian perdagangan ke depannya atau future. Saat ini Indonesia telah melakukan perundingan perjanjian dengan Sri Lanka, dengan negara Sri Lanka, Djibouti, Selandia Baru, Peru, Kanada, Kolombia, Fiji, dan Papua Nugini. Indonesia dengan berbagai asosiasi negaranya, di antara GCC atau Gulf Cooperation Council yang kita tahu telah melibat di dalamnya terdapat negara Bahrain, Kuwait, Irak, Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Sedangkan Southern African Customs Union atau SACU di dalamnya terdapat negara Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Eswatini. Dalam EAC atau East African Community ada Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Kalau dalam ECOWAS, Economic Community of West African States, yaitu terdiri dari 15 negara Afrika Barat seperti Pantai Gading, Gambia, dan Ghana. Dalam Eurasia terdiri dari wilayah Eropa Timur yaitu seperti Ukraina, Afghanistan, dan Armenia. Yang terakhir yaitu ASEAN dengan EU FTA. Perundingan perjanjian ini sangat penting karena mencakup area-area yang selama ini sudah ada dalam kerjasama ASEAN dan mitra FTA-nya. Selain itu akan membahas 4 usulan baru dari EU, yaitu energi dan bahan baku, transparansi peraturan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Kalau dari saya, pemaparan materinya cukup seperti itu. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Krisos telah memaparkan materi dari implementasi perjanjian perdagangan internasional. Sangat jelas sekali pemaparan dari Krisos. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi dari Dion Mandala yang bertema perjanjian AFTA dalam perdagangan internasional. Boleh Dion, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Izin boleh saya screen Ervan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perjanjian AFTA dalam perdagangan internasional. Boleh slide selanjutnya. ASEAN China Free Trade Agreement atau AFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa,
peraturan dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Pada proses pembentukan AFTA, para kepala negara anggota ASEAN dan Cina telah mendatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan AFTA, para kepala negara kedua pihak mendatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Slide selanjutnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang pengesahan Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South Asian Nations of the People Republic China. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 355 garing KMA 01 garing 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area. 3. Peraturan Keuangan Republik Indonesia nomor 57 garing PMK 010 garing 2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area. Slide selanjutnya. Satu, Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People Republic of China ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. 2. Protokol perubahan telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali. 3. Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. 4. Agreement of Trade in Goods dan Agreement Dispute Settlement Mechanism telah ditandatangani di Vientiane, Laos oleh para Menteri Ekonomi negara ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004. 5. Agreement of Investment of the Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation between the People Republic of China and the ASEAN. 6. Agreement of Trade in Service of the Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the People Republic of China. Slide selanjutnya. Pada perjanjian AFTA disepakati beberapa persetujuan perdagangan, diantaranya adalah 1. Persetujuan perdagangan barang. Dalam AFTA disepakati akan dilaksanakannya liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN dan China serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Penurunan tarif dalam kerangka kerjasama AFTA dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Early Harvest Program, 2. Normal Track, 3. Sensitive Track, dan persetujuan perdagangan jasa. Dengan adanya persetujuan ini, para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perlakuan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing pihak AFTA. Melalui persetujuan investasi tersebut, pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitas, transparansi, dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama di bidang investasi. 4. Di dalam Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People Republic of China,
Kedua pihak sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti pertanian, teknologi informasi, pengembangan SDM investasi, pengembangan Sungai Mekong, perbankan keuangan transportasi industri, telekomunikasi, pertambangan energi, perikanan, kehutanan, produk-produk hutan, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Pasca pemberlakuannya AFTA terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia, dengan banyaknya pengusaha-pengusaha lokal yang kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari Cina, dan bahkan apabila sampai gulung tikar, maka pemerintah hendaknya segera mengajukan untuk mengadakan negosiasi untuk kemudian merevisi AFTA, yakni untuk mengundurkan berlakunya atau pelaksanaan perjanjian AFTA tersebut di Indonesia. Sebagai penandatanganan akan tetap berkomitmen terhadap perjanjian secara yuridis. Memang boleh tidak ada penundaan terkait dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun secara yuridis, kesepakatan tersebut dapat direnegosiasi asalkan dengan kesepakatan negara-negara penandatangan lainnya. Adapun yang penting untuk direnegosiasi adalah satu, pemerintah Indonesia akan meminta pengertian Cina dan negara-negara ASEAN menandatangan lainnya untuk memberikan pengecualian terhadap industri tertentu sehubungan dengan rancangan perdagangan bebas tersebut, salah satunya termasuk produk baja dan tekstil. Dua, adapun produk-produk yang tergabung dalam sensitive track dan hing sensitive track, tentu jangka waktu ini disesuaikan lagi regeneralisasi perjanjian harus dilakukan agar kebijakan itu bisa menumbuhkan daya saing produk lokal terhadap serbuan barang Cina yang sudah membanjiri pasar Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dion yang telah menjelaskan materi tentang perjanjian AFTA dalam perdagangan internasional. Mungkin bisa kita pahami sangat jelas ya pemaparan dari Dion untuk para penanggap. Tidak untuk mempersingkat waktu, berikutnya saya sebagai moderator akan membuka sesi diskusi bagi para penanggap yang ingin bertanya terhadap materi yang sudah dipaparkan oleh Dion dan Krisos. Boleh di waktu ini untuk melakukan sesi tanya jawab. Sudah terlihat yang raise hand ada Dante dari Ladra. Boleh Dante untuk menanggapi atau bertanya. Halo, selamat malam moderator, teman-teman semua, teman-teman presentasi dan penanggap juga ada Boyke. Saya Dante dari Ladra izin menanggapi presentasinya Saudara Dion Mandala Putra terkait yang tadi AFSA itu. Boleh ditampilkan moderator? Immanuel. Nah, di sini sedikit saya bacakan pembentukan ACFTA diawali dengan penandatanganan ASEAN China Comprehensive Economic Cooperation oleh perwakilan kepala negara dari anggota ASEAN dan juga China pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dion. Hal ini menjadi penanda bahwa ASEAN dan China benar-benar ingin memulai hubungan yang semakin kuat dalam bidang ekonomi.
Langkah selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the People's Republic of China yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2022 yang menjadi kerangka dasar isi perjanjian ACTA. Namun seiring berjalan waktu, hasil perjanjian ACTA dilihat merugikan pengusaha pribumi dan menguntungkan pengusaha Cina yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jadi timbul pertanyaan dari saya pribadi itu dalam pengesahan perjanjian NAFTA di Indonesia, apakah sebelumnya pemerintah tidak memikirkan akan masalah jangka panjang bagi para perdagangan lokal di Indonesia? Jika ada, apakah faktor yang menyebabkan lemahnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bagi para pedagang lokal maupun UMKM? Seperti itu, Saudara Dion. Cukup dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke Saudara Boyke. Ya, mungkin terima kasih buat Dante atas tanggapan dan satu pertanyaannya. Mungkin untuk Dion bisa kita tampung dulu aja ya pertanyaannya, soalnya ada satu lagi yang raise hand, Boy. Jadi maka dari itu kita tampung dulu aja pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Boyke ingin memberi tanggapannya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Saudara Ervan, pada pemateri Dion, serta Krisos, tadi Dante yang sudah menanggapi materinya milik Dion Mandala. Di sini menurut saya Dion dan Krisos mempunyai suatu kesamaan, yaitu perihal perjanjian internasional. Tapi di sini saya melihat bahwa yang Saudara Krisos berikan menjelaskan secara umum perihal perjanjian internasional, perihal implementasi perjanjian internasional di Indonesia, sedangkan milik Saudara Dion, kalau saya nggak salah tadi, perihal kerjasama internasional antara ASEAN, China, atau disebut sebagai ACFTA atau ACTA. Nah, Saudara Evan, boleh diperlihatkan share screen? Ini adalah rangkuman saya terhadap apa yang Saudara Krisos berikan tadi. Juga ada sedikit tanggapan serta pendapat saya terhadap WTO. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya WTO itu adalah sebagai suatu organisasi internasional yang memegang peranan penting dalam mengatur masalah perdagangan internasional. WTO didirikan untuk menciptakan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan internasional yang bebas dan adil. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian aturan yang disepakati dalam perjanjian perdagangan multilateral yang adil dan transparan, serta menjaga keseimbangan kepentingan semua negara anggota, baik negara maju maupun negara berkembang. Selanjutnya, ada tujuan mencapai kesejahteraan bersama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendirian WTO, yang isinya menegaskan secara spesifik tujuan, fungsi, serta struktur WTO. Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang-undang. Dalam undang-undang pendirian WTO yaitu mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, WTO memberikan kerangka kelembagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan perdagangan internasional antar anggotanya.
Boleh selanjutnya apa? Negara Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang di dalamnya menjalin hubungan kerjasama dagang internasional dengan negara-negara anggota lainnya. Pemerintah negara Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian GATT atau sebut WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan WTO. Dengan demikian, negara Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO dan perjanjian WTO pula telah resmi masuk dalam sistem hukum nasional. Meskipun bebas menjalin hubungan kerjasama perdagangan internasional dengan negara anggota lainnya, negara Indonesia tidak pernah lepas daripada hambatan dan rintangan dalam perdagangan internasional. Berdasarkan prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur dalam pasal 1 GATT-WTO disebut Most Favored Nation atau MFN, yaitu bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminasi. Setelah meratifikasi perjanjian WTO, negara Indonesia pula mengatur secara khusus perdagangan nasional, yaitu perdagangan luar negeri di Indonesia diatur dalam bab 5 pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta kerjasama perdagangan internasional diatur dalam bab 7 pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Aturan-aturan demikian menjadi landasan bagi Indonesia tetap berkarya menjalin kerjasama yang baik dalam dunia perdagangan internasional dan berjalan seiring dengan aturan-aturan WTO atau World Trade Organization. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini timbul pertanyaan dari saya terhadap Saudara Krisos yang tadi mempresentasikan implementasi perdagangan internasional di Indonesia. Nah, saya pengen bertanya di sini, maksudnya artian dari implementasi tersebut dalam arti sebenarnya itu apa ya? Jadi implementasi yang diberikan oleh WTO dalam perdagangan internasional di Indonesia itu seperti apa ya dalam artian secara umumnya, gitu. Baik, terima kasih kepada Boyke yang sudah menanggapi dan ada satu pertanyaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, boleh langsung, apakah sudah jelas pertanyaannya untuk Dion dan Krisos? Sudah jelas? Sudah. Mungkin bisa langsung saja dari tadi yang pertama bertanya dan menanggapi, Dante, boleh dijawab oleh Dion Mandala. Baik, terima kasih Saudara Ervan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Dante dari Ranta. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah mengatur perlindungan hukum tentang UMKM. Jauh sebelum adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area atau yang dikenal dengan AFTA, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mencakup pembedaan dan pengembangan usaha maupun pembiayaan serta kemitraan perlindungan hukum terhadap UMKM. Dapat dilihat dari beberapa hal yang termuat dalam undang-undang tersebut. Untuk lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum bagi UMKM, dimuat juga dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus seperti misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beserta aturan yang mengatur di bawahnya. Berbagai undang-undang tersebut memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam perlindungan hukum bagi UMKM di luar melalui kebijakan modal. Perlindungan hukum juga dapat melalui dengan menerapkan standarisasi nasional barang impor, maka standarisasi SNI atau sungguh-sungguh dipenuhi, bukan hanya sekedar formalitas suatu produk mampu berkompetisi dalam skala pasar global, juga didukung oleh adanya standarisasi internasional yang harus dipenuhi konsumen atau negara-negara pengimpor memiliki harapan dan keinginan bahwa produk yang akan masuk dan digunakan merupakan barang yang telah berstandar negara
Produk standar dengan kepentingan publik mengenai faktor lemahnya upaya pemerintah tersebut perjanjian AFTA merupakan regulasi tingkat internasional yang dalam. Pelaksanaan harus didukung oleh otoritas supranasional untuk menjaga atau menjamin perlindungan hukum bagi UMKM, bukan hanya ditumpuhkan pada hukum nasional pada masing-masing anggota ASEAN. Karena dalam hal ini, setiap hukum nasional masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda dalam bentuk perlindungan hukum, maka disitulah harusnya hadir perjanjian AFTA dalam mempersatukan konflik hukum yang terjadi. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk Dante. Baik, terima kasih untuk Dion yang telah menjawab pertanyaan dari Dante. Apakah sudah jelas Dante atas jawaban dari Dion? Terima kasih buat jawabannya Dion, sudah jelas buat saya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, moderator. Baik, mungkin bisa saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Boyke yang tadi sudah menanggapi dan memberi satu pertanyaan terhadap Krisos yang telah memaparkan materinya yang bertema implementasi perjanjian perdagangan internasional. Apakah Krisos sudah jelas dengan pertanyaan dari Boyke? Sudah moderator. Boleh, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diajukan oleh saudara Boyke mengenai, kalau boleh saya mengulang pertanyaannya, bagaimanakah implementasi World Trade Organization dalam perjanjian perdagangan internasional di Indonesia? Sebelum menjawab itu, sebelum menjawab itu, saya ingin menjelaskan mengenai tujuan WTO, bahwa hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara anggota WTO dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, serta peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dengan penggunaan optimal sumber daya alam sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, juga untuk mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dengan adanya tujuan-tujuan ini, maka di situ negara-negara WTO termasuk Indonesia haruslah mendukung peran WTO dalam menyukseskan tujuannya tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Konsekuensi lainnya adalah bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Nah, saya kembali kepada pertanyaan Boyke mengenai implementasi, bahwa implementasi WTO yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah maupun hambatan-hambatan dalam keanggotaan WTO. Karena Indonesia anggota WTO, maka di situ WTO wajib mengawasi anggota-anggotanya, serta mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijakan perdagangan negara anggotanya melalui prosedur notifikasi, memberikan bantuan teknis, juga sebagai forum dalam penyelesaian sengketa. Dalam forum penyelesaian sengketa ini, kalau menurut saya, Indonesia sudah sering masuk ke dalam penyelesaian sengketa melalui WTO, yaitu Timor lah, kasus mobil Timor kita tahu, serta salah satu tudingan dan ancaman Amerika Serikat. Kita kembali kepada kasus yang sedang marak di Indonesia, yaitu Indonesia dengan Amerika Serikat, yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar curang, yang membuat Indonesia kecewa dengan kebijakan Amerika Serikat tersebut. Sebab itu, menurut saya pengawasan WTO belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih didapati kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat saling bertentangan dengan tidak efektifnya penerapan prinsip-prinsip hukum maupun prinsip dasar sistem perdagangan internasional dan dalam keanggotaan WTO.
Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih kesempatannya kepada moderator dan pertanyaan yang cukup bagus. Terima kasih, Saudara Boyke. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Krisos yang telah menjawab pertanyaan dari Boyke yang sangat jelas. Mungkin di sini saya juga berterima kasih kepada Dion Mandala dan Krisos yang telah menjawab pertanyaan dari Dante dan Boyke. Mungkin dengan waktu yang sangat singkat ini, saya akan mengakhiri webinar pada hari ini yang tadi sudah ada sesi penjelasan materi oleh Dion Mandala dan Krisos, dan ada sesi penanggapan dan ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Dante dan Boyke. Mohon maaf kepada pembicara. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan daripada webinar pada hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan webinar ini. Pembentukan kesepakatan perdagangan bebas regional dalam rangka World Trade Organization atau yang bisa disebut WTO adalah dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 24 GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama regional di bidang perdagangan. Namun demikian dipersyaratkan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan tersebut tidak boleh menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral, salah satu perjanjian perdagangan regional. Yang ada saat ini adalah ASEAN Free Trade Area atau yang bisa disebut AFTA, sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Dan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA sudah diputuskan terhitung mulai 1 Januari 2010 di Cina. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembicara dan para penanggap. Mungkin sekian saja webinar pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.